Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, pecah juga pertarungan antara 4 pengemis Pulau Ras melawan lelaki bercadar yang dibantu pria gondrong. Siapa yang akan menang? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dengan gada batu pualam yang ada di tangan kanannya, pengemis badan gemuk coba menyampok 2 golok itu. Tapi niatnya terpaksa dibatalkan karena di saat yang sama, Untung Pararean menyorongkan kaki kanannya ke perut laki-laki itu. Sewaktu pengemis badan gemuk menyurut ke belakang guna menghindarkan tendangan maut Untung Pararean, kesempatan itu dipergunakan oleh Untung Pararean untuk menyambut kedua golok perak yang melayang di udara. "Saudara, awas di belakangmu!" teriak pemuda rambut gondrong. Untung Pararean membalik dengan cepat. Trang! Golok perak di tangan kanannya beradu keras dengan gendewa baja yang menjadi senjata pengemis badan kurus. Bentrokan itu membuat tangan masing-masing bergetar hebat dan keduanya sama-sama tersurut beberapa langkah. Nyatalah bahwa kekuatan tenaga dalam mereka berada di tingkat yang sama. Dalam pada itu, pengemis badan gemuk dan pengemis kepala botak yang bersenjatakan sebuah sabuk hitam telah menyerbu pula ke muka. Pertempuran yang berlangsung bertambah hebat. Namun kali ini, ketiga pengkeroyok harus berhati-hati karena yang mereka hadapi kini adalah Untung Pararean yang sudah bersenjata, yaitu sepasang golok perak tipis milik Sri Lestari. Tubuh laki-laki itu lenyap berubah menjadi bayang-bayang. Dan bayang-bayang tubuhnya itu terbungkus pula oleh sinar putih sepasang golok yang berkiblat kian kemari. Beberapa kali terdengar suara bentrokan senjata dan berkali-kali pula pengemis badan gemuk serta kedua saudaranya terpaksa mundur terus menghadapi amukan Untung Pararean. Pada waktu Untung Pararean berhasil menyambut sepasang golok yang dilemparkan pada waktu itu pula pengemis cantik ayu dan atau Sri Lestari dengan penuh amarah mendorongkan kedua tangannya ke arah pemuda rambut gondrong. Hiat! Dua larik sinar hitam yang teramat panas menderu ke arah si rambut gondrong. Itulah pukulan api hitam yang sangat ganas. Demikian hebatnya ilmu pukulan itu hingga pengemis sakti muka bopeng hanya menurutkannya kepada Sri Lestari saja. Pemuda rambut gondrong kaget sekali karena tak menduga kalau si gadis itu memiliki ilmu pukulan hebat demikian rupa. Cepat-cepat dia membuang diri ke samping. Tapi masih terlambat. Bahu kirinya kena disambar salah satu larikan sinar hitam. Pakaian putihnya kejap itu juga dikobari api hitam. Pemuda itu mengeluk pendek dan cepat-cepat menggunakan tangan kanannya menepok-nepok api yang berkobar hingga airnya padam. Sri Lestari memandang dengan mata terbeliak pada pemuda rambut gondrong itu. Ia betul-betul tak bisa percaya akan apa yang disaksikannya. Sewaktu ilmu pukulan itu baru setengah bagian saja dipelajarinya dari pengemis sakti muka bopeng, Lestari pernah mencobanya terhadap sebatang pohon beringin dan pohon itu hangus, hancur, dan tumbang berkeping-keping. Menyaksikan si pemuda hanya bajunya saja yang terbakar hangus, dengan kulit bau yang sedikit kemerahan akibat pukulan api hitamnya tadi, tentu saja Sri Lestari tak bisa mempercayainya. Sambil menggosok-gosok kulit baunya yang merah dan sakit, si pemuda rambut gondrong memandang menyorot pada Sri Lestari. Tapi tak sedikit pun pandangan itu membayangkan amarah atau dendam kesumat. Malah kemudian pemuda ini tertawa dan berkata, "Weh,
Pukulanmu hebat gadis, tapi adalah pengecut menyerang lawan secara membokong. Siapa suruh kau bertindak lengah? Daprat si Lestari. Sudah kebagusan, kau tidak kubikin mak. Hanya kuberi sedikit pelajaran. Pemuda itu tertawa gelak-gelak. Nah, sekarang giliranku pula untuk ganti memberikan sedikit pelajaran padamu, katanya. Lalu dia berseru, awas dadamu. Tubuh pemuda tersebut melompat ke muka dan tangan kanannya cepat sekali bergerak ke arah dada si gadis. Tentu saja si Lestari tak mau buat dadanya dijamah seenaknya. Pemuda kurang ajar, bentaknya seraya cepat-cepat menghindarkan diri dan dengan tangan kirinya kembali melepaskan pukulan api hitam. Tapi si pemuda sudah lenyap dari arah serangan dan tahu-tahu si Lestari atau pengemis cantik kayu merasakan sambaran angin di belakangnya. Cepat gadis ini membalik dan menghantamkan tangan kanannya. Serangan itu cuma mengenai tempat kosong. Sebaliknya, kulit punggungnya terasa sakit sekali dan detik itu pula tubuhnya tak bisa digerakkan lagi. Ternyata si pemuda telah berhasil menotok tubuhnya. Nah, sekarang kau berdiri sajalah baik-baik di situ ya, dan jangan banyak tingkah. Mari kita sama-sama saksikan pertempuran kawan-kawanmu melawan laki-laki itu. Pemuda kurang ajar. Kau tidak lekas kau lepaskan totokan ini, jangan harap kau bakal dapat pengampunan dariku, mengancam si Lestari. Meski sekujur tubuhnya kaku tegang, tapi dia masih bisa bicara karena si pemuda sengaja tidak menotok jalan suaranya. Si pemuda hanya tertawa gelak-gelak mendengar ancaman itu. Baru saja dia berpaling hendak menyaksikan pertempuran antara Untung Pararean dengan ketiga pengemis Pulau Ras, terdengar pekik pengemis kepala botak. Iya! Sabuknya mental ke udara, tangan kanannya berlumuran darah. Cepat-cepat dia melompat keluar dari kalangan pertempuran dengan muka pucat pasi. Untung saja bukan kepala botakmu yang diralap golok laki-laki itu. Ejek pemuda rambut gondrong lalu tertawa membahak. Dalam sakit dan amarah yang bergejolak, pengemis kepala botak jadi kalap. Cepat dipungutnya sabuk yang tadi jatuh lalu menghabur menyerang si pemuda. Betapapun hebatnya serangannya dilancarkan, namun karena disertai amarah kalap, dengan sendirinya tidak memakai perhitungan yang tepat. Begitu si pemuda melompat ke samping, akibat pukulannya mengenai tempat kosong, pengemis kepala botak tersorong ke depan. Di saat itu pula, si pemuda gerakan tinju kanannya memukul punggung pengemis kepala botak. Tak ampun lagi, si botak ini jatuh menelungkup dengan keras di lantai rumah makan. Untuk berapa lamanya tak bisa berkutik. Kembali terdengar suara tertawa pemuda rambut gondrong. Sementara itu, Untung Pararean telah mendesak hebat pengeroyoknya yang kini hanya tinggal 2 orang, yaitu pengemis badan gemuk dan pengemis badan kurus. Sepasang golok putih berkelebat di antara deru gadah, batu pualam, dan gendewa baja. Gemuk, agaknya kita tak bisa merobohkan bak ini, ujar pengemis badan kurus dengan ilmu menyusupkan suara. Apa rencanamu? Menanya pengemis badan gemuk yang napasnya sudah senen kemis dan pakaian basah oleh keringat. Kita tinggalkan saja tempat sialan ini, kembali ke Pulau Ras. Kau mau kita mendapat hukuman dari guru? Pengemis badan kurus terdiam. Lalu dia dapat akal dan cepat-cepat berkata, ceritakan saja si cadar hitam tak datang memenuhi tantangan yang dijanjikannya. Sebenarnya, pengemis badan gemuk merasa ragu-ragu. Tapi mulai kenyataan, bagaimana detik demi detik, sepasang golok di tangan Untung Pararean semakin ganas dan berbahaya. Merangsek mereka terus-menerus. Mau tak mau, pengemis badan gemuk menurutkan juga ucapan saudara seperguruannya itu. Demikianlah, dalam jurus pertempurannya ke-42, setelah melancarkan satu serangan serempak yang hampir tak ada artinya, kedua orang ini melompat keluar dari kalangan pertempuran. Pengemis badan gemuk cepat menyambar si Lestari, sedang pengemis badan kurus menyambar si botak yang masih menelungkup 7 keliling di lantai rumah makan. Pengecut, kalian mau kemana? Bentak pemuda rambut gondrong. Dia hendak bergerak ke pintu guna menghalangi, tapi langkahnya tertahan sewaktu laki-laki bercadar itu didengarnya berseru,
Biarkan saja mereka pergi. Mengapa laki-laki bercadar itu menghalangi si pria gondrong? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.